Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kesempatan kali ini, wabarakatuh. kami dari kelompok satu Capstone Project akan mempresentasikan hasil dari tugas Capstone Project kami yang berjudul Aplikasi Pencatatan Kas Sekolah Berbasis Website. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam mata kuliah custom project ini selama 1 semester ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Yasinta Oktaviana, Eskom MT, selaku tutor pembimbing pada mata kuliah capstone project ini. Next, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu capstone project, yaitu ada Kak Danang Priambodo, lalu ada Kak Dorcas, kemudian ada saya sendiri, Faradila Utami, dan kemudian ada Kak Indra Mursalin, dan yang terakhir ada Kak Siti Hoirunisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kami memilih untuk mengambil judul pengembangan aplikasi pencatatan kas di sekolah sebagaimana proyek yang kami jalankan pada 1 semester ini. Yaitu seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pencatatan keuangan secara manual, baik itu menggunakan spreadsheet ataupun masih dalam berbentuk pencatatan dalam buku biasa. Nah, oleh karena itu kami ingin memberikan inovasi baru yaitu sistem pengelolaan keuangan sekolah yang terstruktur agar sekolah bisa lebih beradaptasi dengan perkembangan digital. Kemudian eh, yang hal lain yang melatar belakangi kami untuk mengambil proyek tersebut adalah dengan dikembangkannya sistem pengelolaan keuangan kas yang otomatis di sekolah, maka sekolah akan memiliki sistem keuangan yang sehat sehingga akan terbentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan pada sistem keuangan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian aplikasi yang kami kembangkan juga memiliki banyak keunggulan yang bisa sangat bermanfaat bagi sekolah. Di antaranya adalah laporan laporan yang otomatis, kemudian real time dan aplikasi yang user friendly sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timeline pengerjaan dari Capstone Project ini. Yang pertama adalah diawali dengan pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok ini kita mulai pada minggu pertama dan kedua. Kemudian dilanjut dengan proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini kita laksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian dilanjut dengan proses pengembangan. Nah, proses pengembangan ini memakan waktu 2 minggu, yaitu pada minggu keempat dan minggu keenam. Kemudian setelah proses pengembangan, yaitu proses evaluasi yang dilakukan pada minggu ketujuh. Dan selanjutnya adalah proses penerapan atau aplikasi perangkat lunak yang telah kami kembangkan yaitu pada minggu ketujuh dan minggu kedelapan setelah dilakukan penerapan. Kemudian yang terakhir adalah proses pengujian aplikasi yang dilakukan pada minggu kedelapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Kadila. Untuk selanjutnya, alur perancangan perangkat lunak. Yang pertama, analisis, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem secara rinci. Untuk selanjutnya, bagian desain, mengembangkan sistem berdasarkan analisis kebutuhan dan mendesain antarmuka agar mudah digunakan. Lalu ada implementasi, mengembangkan aplikasi menggunakan framework PHP standar dengan proses pengkodean terstruktur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu ada pengujian, melakukan pengujian unit integrasi dan sistem untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada pemeliharaan, memperbaiki bug dan masalah yang ditemukan setelah aplikasi diluncurkan dan melakukan pembaruan berkala untuk meningkatkan fitur dan keamanan aplikasi. Selanjutnya, analisa dan perancangan sistem. Perancangan UI dengan basis data. UI design membuat antarmuka pengguna yang mudah, responsif, dan menarik. Untuk basis data sendiri, merancang struktur tabel untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi dengan efisien. Komponen pendukungnya yaitu
Yang pertama XAMPP sebagai server lokal untuk uji aplikasi web, lalu ada Visual Studio Code sebagai text editor pembuatan web, Bootstrap framework CSS untuk desain responsif, lalu ada GitHub sebagai platform kontrol versi dan kolaborasi, lalu PHP sebagai bahasa untuk website dinamis, dan yang terakhir MySQL sebagai database untuk menyimpan data web. Untuk minimal perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu prosesor Intel i3 Gen 10 untuk mendukung coding, debugging, dan pengujian dengan performa memadai. Lalu storage SSD atau HDD minimal 256 GB untuk mendukung file proyek dan database. Dan RAM minimal yang diperlukan adalah sebesar 8 GB untuk mendukung multitasking seperti server lokal dan browser pengujian. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Indra. Baik, terima kasih. Untuk pemilihan sistem, untuk front end-nya kami menggunakan Bootstrap, sedangkan untuk back end-nya kami menggunakan PHP. Kemudian untuk hasil dan rekomendasi, real time-nya pengguna dapat mencatat semua transaksi kas masuk dan keluar secara real time. Kemudian ada laporan keuangan otomatis, aplikasi dapat menghasilkan laporan keuangan bulanan dan tahunan secara otomatis sehingga mempercepat proses pelaporan dan memudahkan audit. Kemudian minim kesalahan, karena fitur ini meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam sistem manual. Kemudian dari segi keamanan, sistem dilengkapi dengan protokol keamanan untuk melindungi data keuangan dari akses tidak sah, memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Danang Priambodonya untuk live demo. Silakan Mas. Share screen. Kelihatan? Oke, sip. Boleh. Eh, Terima kasih. Baik, ini aplikasi yang kita buat terdiri dari dua user, user admin dan user biasa. User admin ini bisa mengedit kode kas dan user. Kita sebut saja. Yang pertama tambah tambah kas seperti ini. Kalau kita mau menambahkan data, tinggal tambah data. Dan yang kedua kas keluar, kas keluar eh, seperti ini. Yang ups, yang ke yang ketiga backup kas. Yang keempat, eh, print print backup kas. Dan ini adminnya. Eh, Sekian live demo yang saya berikan. Saya lanjutkan kepada rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan hasil dari tugas akhir kita. Eh, Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Kami sekian dan terima kasih.